Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afnan Yusuf, nomor peserta 3326630000217, mahasiswa PPG Daljab kategori 3, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023 di SMK Kundang Wonopringgo dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salaman 2000 tahiyatan wassalaman akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya untuk mengawali pada pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai dengan tadarus Al-Quran. Silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 1. Silakan. Kita akan baca dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Baik, Bapak akan melakukan presensi. Yang pertama, Nabil Bukola Hadir. Fatir Aryati, Hadir. Maulana Zidan, Hadir. Aflahal, Hadir. Azali, Hadir. Yasin. Hadir. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah jika kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kondisi musim hujan ini kalian harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa ketika berangkat sekolah kalian bawa jas hujan biar ketika terjadi hujan kalian tidak kehujanan. Karena walaupun musim hujan seperti sekarang ini kalian tetap harus semangat belajar. Jangan sampai gara-gara ada hujan tidak berangkat sekolah. Baik anak-anakku sekalian, kita bersama akan melakukan yel-yel biar lebih semangat dalam pembelajaran. Silakan kalian semuanya bisa berdiri. Siap ya? Siap. Jadiannya seperti biasa. SMK Gedean Maju jaya bisa yes. ya. Silakan duduk kembali. Jadi anak-anak sekalian, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih kondusif, silakan kalian periksa barangkali ada sampah-sampah kecil yang berada di lingkungan kalian sekitar. Materi yang kemarin kita telah mempelajari materi apa? Berani hidup jujur. Ya, jujur itu kemarin dibagi ada 3 ya. Silakan siapa? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan. Mas Jujur Fatih. dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam niat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan yang lain. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya, yang Bapak sajikan di layar. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya diharapkan ini melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik dapat menganalisis makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru dan orang tua, ya. Itu. Nah, kemudian ini pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua cara berbakti pada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga adalah dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
Yang berikutnya hikmah dan manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini yang A, makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, yang pertama makna hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu sikap selalu hormat dan taat serta patuh terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Jadi ini hukumnya wajib, anak-anak. Ya, kita harus wajib taat pada orang tua karena dengan perantara orang tua kita ada di dunia ini. Bisa dipahami semuanya? Makanya wajib menghormati orang tua itu. Kemudian yang kedua, makna hormat dan patuh kepada guru, yaitu sikap selalu hormat, taat dan patuh terhadap perintah guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Tetap terakhirnya itu selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka hukumnya wajib untuk mentaati. Misalnya seorang guru memerintahkan muridnya untuk menyapu misalnya, maka murid harus mau menyapu karena menyapu merupakan perbuatan yang baik, yaitu kebersihan. Nah, supaya kelasnya menjadi bersih. Kecuali seorang guru tersebut misalnya menyuruh hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan syariat, baru maka tidak wajib untuk mentaatinya. Tapi tetap harus menghormati. Gitu ya. Kemudian cara berbakti kepada orang tua dan guru. Ini bisa kalian simak di layar. Yang pertama, cara berbakti kepada orang tua, yaitu A. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Ingat ya, perintah yang baik. Kemudian B. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apabila jika keduanya sudah tua dan pikun. Ini terkadang ketika orang tua itu sudah usia lanjut, sudah pikun, terkadang anak-anak itu kadang ada yang kurang sabar. Nah, maka di sini diberitakan kalau kita memang anak yang berbakti pada orang tua, kita harus bisa bersabar dan ikhlas. Kemudian yang C, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Ingat, doa orang tua bagaimana anak-anak? Seperti yang kalian panjatkan ketika habis sholat itu, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita ucapkan setiap selesai melaksanakan sholat. Ya, itu jangan sampai lupa itu mas. Nah, itu harus wajib itu hukumnya. Kemudian yang D, rela berkorban untuk orang tuanya. Kepada orang tua itu jangan perhitungan. Karena orang tua terhadap anak tidak pernah perhitungan. Bahkan terkadang taruhannya nyawa hanya demi keselamatan seorang anaknya. Nah, itu. Makanya kita sebagai anak jangan sampai berpikiran kok wah kalau orang tua ini kok hitung-hitungan, jangan sampai ya. Kemudian yang E, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Kerelaan di sini meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah pun ridho dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang F, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Nah, maksudnya terkadang ada orang tua yang berperilaku kurang baik misalnya, perbuatannya kurang baik terhadap anak-anaknya. Akan tetapi seorang anak hukumnya tetap wajib menghormatinya. Bisa dipahami? Tetap menganggapnya sebagai orang tua. Itu. Anak-anak, ini adalah contoh gambar seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Itu di gambar yang paling pojok ada seorang anak yang sedang
mensucikan kaki orang tuanya ya, atau dengan air hangat. Nah, mungkin karena orang tuanya terlalu dinginan mungkin. Itu sampai seperti itu. Ya, meskipun orang itu kebetulan orang tuanya kan sudah tua, sudah usia senja. Nah, maka anaknya harus bersabar. Terus kemudian ketika hendak berangkat sekolah juga cium tangan. Jangan lupa, kalian juga harus seperti itu. Nah, bahkan sampai dewasa, ketika sudah menjadi orang tua, seperti gambar yang ketiga, ini pun tetap hormat pada orang tua. Jangan hormat pada orang tua hanya pada saat kecil saja, akan tetapi sampai dewasa, bahkan sampai kita menjadi orang tua, sama-sama menjadi orang tua. Bahkan ketika orang tua kita telah tiada pun, kita harus wajib tetap memuliakan orang tua dengan cara mendoakannya, dan menjaga perilaku kita dari perbuatan yang tidak baik. Karena ketika anak-anaknya berbuat maksiat, maka orang tua juga akan ikut merasakan sedih, Mas. Akan tetapi jika anak-anaknya berbuat hal-hal yang positif, yang baik, maka orang tua juga akan ikut merasa senang. Gitu. Ya, Bapak akan menampilkan video pada pembelajaran ini. Nanti kalian ikuti ya. Silakan anak-anak, kalian saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Sebelum lahir ke dunia, Video kita tentang berada di perut hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Saat seorang ibu sedang hamil, Ini di sini badannya lemah bertambah lemah dan terasa ceritanya ada seorang ibu terlebih saat yang melahirkan, badannya lemah. seluruh nyawa menjadi taruhannya. Nah, karena sedang Setelah lahir, hamil, ya, tugas seorang ibu selanjutnya adalah baru melahirkan seorang membesarkan anak-anak. anaknya, dan Ketika taruhannya ada adalah lapar, nyawa. ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan Nah, anaknya seorang ke ibu, dokter dan supaya begitu segera besar sembuh. perjuangan seorang ibu agar Seorang anaknya ayah tetap bekerja hidup keras demi hingga menghidupi dewasa. keluarganya. Ya. Badannya yang letih dan kepanasan. Ini ada seorang ayah membuat seorang ayah yang melakukan bekerja keras kerja. untuk menafkahi Keinginan dan keluarganya. motivasi yang kuat untuk membahagiakan Ia tak pernah menyerah membuat dalam semangatnya banting menjadi tulang, membara. ya, dalam Inilah menafkahi tanda keluarganya. betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan soleh, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga
akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang hormat dan patuh pada kedua orang tua, kalian akan melaksanakan diskusi. Maka dari itu silakan kalian membentuk menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Silakan. Ya, Bapak akan membagikan bahan yang akan dijadikan sebagai diskusi KPT, ya. Nanti kalian diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, nah, dan ini kelompok 3. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang diskusi. Itu nanti di lembar diskusi kalian tulis nama-nama kelompoknya, kemudian kalian tulis jawabannya di lembar yang tadi Bapak kasih itu, Bapak berikan. Kemudian untuk kelompok pertama itu akan membahas tentang makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan cara berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian untuk kelompok 2 ini nanti akan membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian untuk kelompok yang ketiga nanti akan membahas tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan kalian mulai diskusinya. Baik anak-anak sekalian, apakah ada yang mengalami kesulitan? Pak, Ya, gimana? Mas Fatih? untuk yang cara orang tua itu maksudnya gimana? Oke, yang cara berbakti kepada orang tua itu maksudnya kita sebagai seorang anak, kita itu harus selalu taat dan patuh terhadap perintah dari orang tua. Selama perintah dari orang tua tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan di awal, ya. Itu Mas Fatih, bisa dipahami? Ya, Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Adakah yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Saya Ya, Mas Ablahan. apakah boleh membuat buku sebagai alat pembelajaran? Ya, boleh. Kalian diskusinya tentang materi apa tadi? Tentang dalil, ya? Tentang dalil hormat pada orang tua. Bisa kalian cari di halaman 125. Nah, sudah ketemu? Sudah, Pak. Silakan melanjutkan diskusinya. Ya, untuk kelompok 3 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Ya, Mas Yasin, silakan. apakah boleh lihat HP sebagai sumber tambahan materinya Pak? Ya, boleh, silakan. Boleh. Bapak udah share ya untuk materi lewat HP. Nah, tuh sudah bisa kalian buka tuh materinya.
Hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada orang tua apa ya? Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Teman-teman, apa isi makna hormat patuh kepada orang tua dan guru? Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap selalu hormat, taat dan patuh kepada orang tua terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sedangkan hormat dan patuh kepada guru adalah sikap selalu hormat, taat dan patuh kepada guru dan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru apa ya? Quran surat Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24. Malam ini berapa? 125. Oh iya. Baik anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah selesaikah diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Masuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan makna hormat patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap selalu hormat, taat dan patuh kepada orang tua terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sedangkan hormat dan patuh kepada guru adalah sikap selalu hormat, taat dan patuh kepada orang tua terhadap perintah guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Anak-anak sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan tentang diskusi dari kelompok 1? Silakan. Saya Pak, Ya, Mas Irsyad, silakan. bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, silakan dijawab, Mas. Cara berbakti kepada orang tua yaitu 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. 3. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. 4. Rela berkorban untuk orang tuanya. 5. Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. 6. Berbuat baik kepada orang tua walaupun dia berbuat aniaya. Sekian jawaban dari kami. Bagaimana Mas Irsyad? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada tanya jawab. Silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Sebutkan hikmah dan manfaat hormat patuh kepada kedua orang tua dan guru. hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 1. Hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama, berbakti pada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang B, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Terus berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Terus berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjangkan umur. Terus berbakti kepada
kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 3? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Muhammad. Hikmah dan manfaat hormat kepada guru. Ya, silakan. Bisa dijawab kelompok 3? Hikmah dan manfaatnya. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, kemudahan urusan, dianugerahi hikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kepada kita, memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jawaban dari kelompok kami, apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, kalau jawabannya sudah cukup menurut Mas Muhammad, ya terima kasih. Sudah ada diskusi, ada tanya jawab. Silakan bisa diakhiri kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita simpulkan bersama-sama materi pada hari ini. Untuk makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kelompok pertama. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap selalu hormat, taat, dan patuh kepada orang tua terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sedangkan hormat dan patuh kepada guru adalah sikap selalu hormat, taat, dan patuh kepada orang tua terhadap perintah guru selama mereka tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Ya. Kelompok yang kedua, silakan. Tentang dalil hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya. Kemudian kelompok 3 tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan. Simpulannya. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dikerjakan umur. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Coba tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan diskusi dan juga sudah melakukan presentasi dan juga kita sudah melakukan kesimpulan bersama. Maka dari itu silakan kalian kumpulkan kembali LKPD yang Bapak bagikan tadi, silakan. Dan kalian silakan untuk bisa duduk di tempat yang semula, bisa kembali ke tempat seperti yang tadi, silakan. Selanjutnya, Bapak akan melaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian dalam menguasai dan memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Bapak akan
membagikan link Google Form ya penilaian lewat WA Group. Nah, sudah Bapak share. Silakan kalian buka. Bagaimana? Anak-anak sudah selesai semua? Kalian mengerjakan evaluasinya? Ya. Ini sudah bisa Bapak lihat hasil dari evaluasi kalian. Ini yang pertama untuk Mas Nabil nilainya 80, Mas Fatir Aryati nilainya 100, Mas Maulana Zida nilainya 80, Mas Aflahar 100, Mas Azali 100, Mas Yasin juga 100. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti itu bisa Bapak simpulkan kalian sudah menguasai dan memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Bapak sudah mengirim tugas lewat WA Group yang akan kalian nanti kerjakan di rumah ya dan dikumpulkan di minggu depan. Kemudian materi berikutnya nanti akan datang, yaitu materi tentang pengurusan jenazah. Nanti Bapak share lewat WA Group tentang modul pengurusan jenazah, bisa kalian pelajari. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengamalkan, mempraktekkan materi yang telah tadi kita pelajari bersama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, oke, silakan kalian berdoa. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Fatir bisa dipimpin untuk berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.